Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Channel Fadila Anwar. Saya dari kelas manajemen gabungan 21. Saya adalah mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat. Saya di sini akan menjelaskan pemateri keempat dari mata kuliah manajemen pariwisata. Pemateri keempat itu yaitu organisasi pariwisata. Nah, apa sih organisasi pariwisata? Organisasi pariwisata adalah suatu organisasi yang bentuknya itu pariwisata, tentang kayak budaya, jalan-jalan, terus juga suatu hal yang asing gitu, yang menurut kita berpergian ke suatu tempat ke tempat lain. Nah, di berbagai negara juga ada berbagai pariwisata berbeda-beda. Di sini eh, organisasi pariwisata itu yang pertama itu organisasi dunia, yang kedua regional internasional organisasi, yang ketiga itu organisasi pariwisata di Indonesia. Karena di kita karena kita ngebahas tentang pariwisata Indonesia, karena ini di Indonesia ya. Yang pertama itu yaitu organisasi dunia. Organisasi dunia ini terbentuk dari 6 organisasi, yaitu WNIWTO, United National World Tourism Organization, terdiri pada 1926 di Den Haag. Yang kedua itu World Traveling and Tourist Council atau WTTC, didirikan pada 1990, dipimpin oleh 19 anggota kontak eksekusi. SK Internasional (SKAO) didirikan sebagai Asosiasi Internasional pada tahun 1931. Yang keempat yaitu International Air Transport Association (IATA). International Civil Aviation Organisasi (ICAO). Organisasi itu didirikan pada tahun 1944. Organisasi for Economy and Development (OEC). OEC itu terdiri dari bawahan konferensi ditangani oleh Paris pada 1990. Organisasi dunia ini sudah terbentuk dari tahun ke tahun, karena di materi kemarin itu kan mengenai tentang sejarah pariwisata. Nah, kenapa pariwisata itu mempunyai sejarah? Mungkin semua peristiwa pasti mempunyai sejarah, tetapi pariwisata juga punya, karena dulu itu zaman dulu itu pariwisata itu kan sangatlah terkenal sangat tidak diperbolehkan kan, karena masih di zaman peperangan dan masih asing gitu. Kalau misalnya kita ngelewati satu negara ke negara lain tuh kalau tanpa izin kan dinamakan teroris. Nah, makanya dari zaman ke zaman, sejak pariwisata dibuka itu, sebelumnya dibentuk organisasi sementara dulu, baru menjadi organisasi dunia. Nah, yang kedua itu Regional Internasional Organisasi. Terdiri dari 6 organisasi. Air of Traveling Competition terdiri pada tahun 1948. Yang kedua, Fanatic Asia Traveling Association terdiri di Hawaii pada tahun 1957. Official of Travel Tourist International (OTTI), Kantor Industri Perjalanan Pariwisata dan Perdagangan Kanada Tourist, terdiri dari tahun 1995. Turis Australia pada 1 Juni 2004. Australia General Flight Administration FFAA, organisasi pemerintah AS di Departemen Perhubungan. Organisasi pariwisata di Indonesia terdiri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Daerah, Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Association of Indonesia Tour and Traveling Agent, Himpunan Pariwisata Indonesia, Himpunan Usaha Taman Reaksi Indonesia, Gabungan Perusahaan Wisata Bahari dan Tirta, Asosiasi Perusahaan Infrastruktur Indonesia,
eh, Himpunan Penulisan Pariwisata, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, Masyarakat Pariwisata Indonesia. Nah, itulah ketiga organisasi di dunia, Regial dan Indonesia. Kesimpulan yang saya dapatkan itu dari pelatihan kali ini bahwa sebenarnya pariwisata tidaklah hanya sekedar jalan-jalan atau hangout, tetapi pasti juga terstruktur dari zaman ke zaman dan juga bukan suatu hal yang gampang yang untuk kita ke suatu kota baru atau ke suatu negara baru itu membutuhkan effort atau enggak suatu hal yang diribetkan gitu yang mulai paspor, data kehidup, data kependuduk, terus kayak ada jangka panjangnya, ada pajaknya juga, ada segala macam itu membutuhkan lumayan effort atau enggak lumayan energi juga. Jadi eh, dengan adanya organisasi pariwisata ini kita bisa tahu nih bahwa kita ke negara apa dan kita kemana untuk berpergian dan pariwisata juga bukan tentang jalan-jalan atau traveling tapi juga bisa tentang bisnis atau juga bisa tentang penghasilan negara karena banyak turis atau banyak apapun itu saja. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.